Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terpuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pembahasan kita hari ini surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110. Kalau mau nengok Quran boleh. Kalau udah hafal gak usah tengok Quran lagi. Kalau belum tengok Quran, nggak tahu apa isinya, apa bacaannya, apa terjemahannya. Mau ambil Quran dulu, saya tunggu kalau mau ambil Quran dulu. Kecil tuh yang kasih. Nah, satu berdua kalau tanya curhat supaya ngantuk aja orang Quran. Ya, juz halamannya 304. Kalau Quran yang ini 304 Quran ini. Surah Al-Kahfi ayat 107. Nah, kalau belum dapat juga didengar aja. Kalau dibaca percaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita malam ini metodenya mentadabburi ayat. Karena kata ulama, ciri orang yang hatinya keras tidak mau mentadabburi Al-Quran. Nah, jangan berkelahi dengar itu. Ya. Ciri hati yang udah keras itu tidak mau mentadabburi Quran. Kita berinteraksi dengan Quran itu 3 level. Level pertama, baca aja. Itu level pertama itu. Cuma baca, yang penting banyak bacaan. Sejuz, 2 juz, 3 juz 1 hari. Itu level yang paling rendah itu, interaksi kita dengan Quran. Yang kedua, level 2 adalah membaca dan mentadabburi. Ini level kedua. Ini yang mau kita lakukan level 2 bro. Baca, tadabburi, hayati apa kandungannya. Nanti supaya naik level tertinggi. Level tertinggi takhalluq bi akhlaqil Quran. Semua kegiatan kita, perbuatan kita persis seperti isi Quran. Nah, itu yang paling tinggi. Berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Dan itu yang paling berat. Rasulullah itu, kata Bunda Aisyah, kalian kalau mau tahu apa sifat Rasulullah, baca aja Quran. Tengok Quran itu, apa yang ada di Quran itu seperti itulah Rasulullah. Nah, sekarang kita ingin cermin diri kita dari ayat 1 sampai ayat akhir. Kira-kira cocok enggak? Kita tes ya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wala tamshi fil ardi marha. Ini ayat lain ya, belum masuk lagi ke ayat ini. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan kalian kalau jalan itu semau-maunya kalian. Contohnya ya, dengan akhlak itu. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau kita ngeper motor tengah jalan, bertentangan nggak dengan ayat ini? Bertentangan dengan ayat ini. Kalau ada anak muda motong knalpot, tegang juga ibu-ibu di jalan. Tegang kira-kira potong knalpot separuh. Nah, jam 2 malam masuk gang, terbangun nggak orang dalam gang itu? Itu bang, berarti nggak cocok sama ayat itu akhlak kita. Nah, berarti kalau orang laki-laki yang berakhlak itu dia nggak mau motor ribut. Atau coba tanya nanti mama yang belakang ini, kalau kita motong knalpot lalu kita gas kuat-kuat tengah jalan, ibu ini lagi menggeletek bawa motor, kita balap ya dari belakang dengan suara motor yang kuat, kira-kira apa yang terasa sama ibu ini di jantungnya? Nah, kira apa yang doakan ibu untuk kita, yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Berarti kan kita ganggu orang. Kalau ganggu orang berarti belum cocok lagi. Nah, kecuali anak-anak yang di sini ini bagus-bagus semua. Dia tahu dia lampu merah itu bukan hak dia. Lampu merah itu berarti dia disuruh berhenti. Kalau lampu dia merah berarti lampu orang hijau. Berarti orang boleh jalan, dia tidak boleh jalan. Dia udah merah jalan terus. Ambil hak orang atau tidak tuh? Terganggu nggak orang? Terganggu. Berarti tidak cocok semua ayat tadi. Nah, ini contoh. Akhlak kita mesti seperti dengan akhlak Al-Quran. Baik, kita baca ayat ini. Karena judulnya nanti ujungnya kan saya disuruh membahas tentang riya ya. Sesuai dengan rundown dikirim ke saya. Jadi di ujung ada itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 107. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Apa itu orang beriman? Orang beriman maksudnya adalah iman itu adalah tasdiqum bil qalbi wa takrirum bil lisan wa amalun bil arkan. 3 unsur iman. Kalau ini adalah diri kita, kita beriman. Pertama ada keyakinan dalam diri, kepercayaan adanya Allah, adanya malaikat, adanya surga, adanya neraka. Ada nggak itu di hati kita? Oh ada. Berarti baru unsur 1. Yang kedua, wa takrirum bil lisan. Kita mau mengikrarkannya. Aku beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya takrirum bil lisan. Kita tidak hanya dalam hati, di mulut pun kita ucapkan. Yang ketiga, wal amalu bil arkan. Membuktikannya dengan perbuatan. Nah, ini sholat tahajud malam ini membuktikan semua yang hadir ini beriman. Ada yang dipaksa, ada adik di sini yang mau abang sini. Ada yang dijanjiin apa sesuatu. Nah, kalau nggak ada janji berarti dia betul-betul yang beriman deh. Nah, jadi beriman itu pembuktiannya dalam perbuatan. Jadi dalam akidah kita, iman orang kalau seandainya perbuatannya buruk, berarti imannya rendah. Karena perbuatan itu adalah aplikasi daripada iman. Cuman iman ini perkara gaib, bukan perkara zahir. Maka mengukur iman orang bukan kerjaan kita. Mengukur iman orang jangan tengok dari pakaiannya, kecuali pakaiannya membuka aurat begitu ya. Tapi kalau seandainya tertutup auratnya, itu jangan dinilai orang dengan imannya dari situ. Jangan nilai iman orang sibukkan dengan iman kita sendiri. Ini sibuk mikirkan orang lain sehingga lupa dengan diri sendiri. Gak boleh. Sibuk dengan diri sendiri. Nah, jadi iman itu adalah perkara gaib yang tak bisa terlihat. Dia bisa naik, dia bisa turun. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa tambah, bisa turun. Jadi kata Rasulullah, orang yang pagi-pagi beriman, sore-sorenya udah hilang imannya. Itu bisa.
Rentan sekali turun naik iman itu, rentan turun naik, turun naik, turun naik. Kata ulama, kalau naik ibadahnya bagus, kalau turun ibadahnya buruk. Nah, maka harus dilakukan hal-hal yang bisa menambah iman. Apa saja yang bisa menambah iman? Yang bisa menambah iman adalah pertama, lihat kekuasaan Allah. Apa contohnya melihat kekuasaan Allah? Coba kita ke kuburan, ada orang dimasukkan ke kuburan itu, lalu kemudian kita lihat jenazah itu masuk di kuburan, ikut kita nimbunnya pakai tanah. Nanti kan tanah itu biar padat kan dipijak-pijak tuh, ikut kita mijak tanah itu, lalu kemudian ikutlah kita meninggalkan kuburan itu, jangan tinggal di situ, ikut kita pulang. Lalu kita bayangkan, ini seandainya kita di situ apa rasanya? Ini salah satu cara ningkatin iman kita. Maka pahalanya besar sebelum Uhud. Ngantarin jenazah ke kuburan itu pahalanya sebelum Uhud. Kalau ibu-ibu yang lemah perasaannya, jangan ke kuburan. Gak sukai Rasulullah. Karena ibu-ibu di zaman Rasulullah itu parah, nampar-nampar pipi, ngoyak-ngoyak kantong segala macam. Akhirnya dilarang sama Rasulullah. Akhirnya dibolehin. Cuman kalau lemah perasaannya, agak nangis terus bisa pingsan, ibu ini sebaiknya jangan kuburan. Nanti ada cara lain supaya ningkatin iman. Tapi bagi laki-laki dianjurkan sering-sering ke kuburan. Tengok baik-baik, ditinggalin orang di dalamnya itu, nambah iman kita. Gak ada orang mati di kampung kami pusat, anaknya masih kecil-kecil semua. Cari orang sakit di kampung itu, rajin-rajin mengunjungi orang sakit. Tak juga tengok ada tsunami, ada gempa, ada banjir, segala macam. Semua kekuasaan Allah itu harus dipahami pakai iman, jangan pakai akal dulu. Nah, kalau didahulukan akal, iman bisa nggak jalan. Iman dulu, pakai iman dulu. Kenapa Allah timpakan musibah? Mungkin ada masalah, kita harus diberi pelajaran dan segala macam. Dan yang paling nambah iman diantaranya adalah duduk mendengarkan majelis taklim. Tidak bisa bertambah iman kalau ilmu tak bertambah. Kualitas ibadah tidak makin bagus kalau ilmu tak bertambah. Menambah semuanya itu harus dengan menambah ilmu. Nah, kalau kita udah rajin ibadah tapi mendengarkan majelis ilmu tidak mau, pasti kualitasnya rendah. Pasti kualitasnya rendah. Kan gitu kata Rasulullah. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang beribadah tapi tak berilmu. Maksudnya apa? Maksudnya orang beribadah dikit aja tapi pakai ilmu pengetahuan lebih banyak pahalanya dibandingkan orang rajin ibadah tapi ilmunya tidak ada dalam ibadah itu. Nah, jadi kalau jangan pula gara-gara majelis ilmu terus nggak beribadah, itu maksudnya. Maksudnya adalah semakin rajin kita bermajelis ilmu, makin rajin juga ibadahnya. Nah, ini segi yang saya maksud ada kualitas. Kualitasnya itu beda. Kualitas ibu-ibu yang rajin ngaji, sholatnya pasti lebih berkualitas dibanding orang yang sholat terus tapi tak pernah ngaji-ngaji, tak pernah majelis taklim. Nah, jadi beda. Pahalanya juga beda. Maka iman bertambah, ibadah bertambah, syaratnya satu, ilmu harus bertambah. Kalau ilmu tak bertambah, kualitas iman tak bertambah, kualitas ibadah tak bertambah. Jadi nambah iman harus dengan nambah ilmu. Jadi kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman ini. Iman itu ada 6 rukunnya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar, beriman kepada adanya hari kiamat, beriman kita kepada semuanya. Beriman kepada Allah, yakin Allah ada. Allah yang maha memantau, Allah yang maha mengetahui, yakin kita. Beriman kepada malaikat, kita yakin adanya malaikat raqib di sebelah kanan kita, ada malaikat atid di sebelah kiri kita. Apa kerja malaikat raqib dan atid ini? Mencatat. Malaikat raqib dan atid itu disebut oleh Allah kiraman katibin. Kiraman katibin itu begini kerjaannya. Ini sebelah kanan saya ini tak nampak ini. Ada malaikat. Namanya malaikat raqib. Sebelah kiri namanya malaikat, dia pegang pena.
Mencarut saya sekali, yang mencatat siapa? Adit. Nah ini satu calon dalam sekian ini. Kalau saya ngomong baik-baik, dicatat merokit. Kita aja udah lupa kita ngomong apa aja tadi dari awal kan, tapi catatannya ada sama mereka. Nanti di hari kiamat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tunjukkan sama Allah nih. Kamu mencarut ya, ini banyak ini. Enggak ada aku mencarut, enggak pernah aku mencarut. Ya, jangan bohong, ini tunjukkan tanggal sekian, siapa yang dicarutin, jam berapa, di mana tempatnya, ada catatan sama mereka ada. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin, yang baik-baik ada catatannya, yang buruk-buruk ada catatannya. Jadi hati-hati saat kita mau berbuat maksiat. Ini ada yang lihat nih sebelah kiri. Hati-hati. Kalau kita lagi buat baik-baik, ada yang nengok nih sebelah kanan, malaikat rakib. Mereka ini suruhan Allah, bukan Allah tidak mengetahui, tapi Allah ingin ada yang bertugas. Tapi Allah tahu di situ. Tak pun ada rakib dan Allah Maha mengetahui. Tapi Allah berkehendak ada malaikat yang sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Jadi maknanya beriman. Beriman kepada Rasul, yakin kita adanya Nabi. Beriman kita kepada adanya hari kiamat, bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba, akan ada surga, akan ada neraka. Apalagi yakin kita bahwa ada qada dan qadar itu baik dan buruknya datang dari Allah. Sehingga kita pun kalau ditimpa oleh musibah kita puas, kita tidak pernah menggerutu, tidak pernah bicara menunjukkan tidak puas dengan takdir Allah. Jadi hati-hati. Mengumpat tidak boleh, menggerutu tidak boleh dalam Islam. Mengumpat itu contohnya gimana? Kenapa aku ini terus dicoba sama Allah, nggak selesai-selesai masalahku ini? Nah, ini berarti nggak beriman kepada qada dan qadar. Apalagi contohnya yang menggerutu tadi. Nah, contoh begini, ya. Misalkan dia yang satu jual sate, yang satu jual nasi goreng misalkan. Jadi yang jual sate ini nggak laku-laku satenya. Apa kata dia? Seandainya aku dulu jualnya nasi goreng, pasti aku sukses kayak dia. Nah, ini tidak boleh dalam Islam itu. Nah, itu berarti tidak menunjukkan adanya iman kita, kepercayaan kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh itu yang kita perbaiki, boleh udah ganti ya jualannya tidak masalah, tapi omongan itu dijaga. Nah, begitu. Enggak boleh kita tunjukkan kata-kata ketidakpuasan terhadap apa yang Allah takdirkan pada kita. Karena kita ada iman. Orang beriman itu dia enggak pernah punya masalah dalam hidup. Orang beriman itu ucapan-ucapan orang tidak masalah sama dia. Tapi nggak tidur mendengarkan memikirkan ucapan orang, berarti imannya masih rendah. Nggak tidur malam, kenapa? Apa yang mau pikirkan? Ya masa aku difitnah sama orang itu, nggak tidur aku malam mikirkan dia. Nah, berarti kita masih iman kita masih bermasalah. Kalau udah besar Allah di hati kita, masalah kita dengan orang itu tidak ada. Nah, kalau udah besar, tapi kalau masih kecil Allah di hati kita, ya kelahi sama orang, nggak tidur malam segala macam. Nah, ini innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak cukup orang Islam itu cuma beriman, harus beramal saleh. Amal saleh itu apa maksudnya? Ibadah, amal saleh. Berbuat baik dengan orang juga beramal saleh. Dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Boleh tidak kita rajin ke masjid aja, tapi nolong orang tidak mau? Bisa tak masuk surga dengan itu? Tidak bisa. Harus dua-duanya baik. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Ini abang ini rajin ke masjid, tapi kalau jumpa kami ini kadang dipukulin sama dia, kadang uang kami dipalakin sama dia. Nah, berarti si abang ini baik sama Allah, sama orang tidak baik. Kalau cuma baik sama Allah saja itu tidak cukup. Apalagi baiknya cuma sama orang aja, sama Allah tidak baik. Mesti dua-duanya baik. Sama kawan mesti baik. Kalau kita makin baik hubungan kita dengan Allah, mestinya dengan orang mesti makin baik. Karena semua ibadah itu mendidik orang berbuat baik. Kalau makin rajin ibadah, berbuat baik dengan orang makin jarang, berarti ibadahnya ada yang salah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apa artinya? Salat itu mencegah orang dari berbuat keji dan
Ada orang rajin ke masjid tapi kemungkaran jalan terus, ngomong jorok jalan terus, berarti sholatnya belum mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kira-kira kenapa itu? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah cara sholatnya bisa jadi salah. Penyebab lain bisa jadi penghayatan sholatnya nggak ada, asal gerak aja deh, asal baca. Yang penting fase bacaannya bagus, gerakannya nggak bisa, harus ada penghayatan. Coba tengok sholat itu kira-kira, misalkan kita disuruh berjamaah di masjid, ya, berjamaah kita sholat. Apa yang dikatakan? Kenapa harus ada imam dalam sholat? Supaya kita hidup di lingkungan ini bagus-bagus sama RT-nya, sama RW-nya. Hidup itu bersosial. Ada RT, ada RW, ada lurah di tengah masyarakat. Sama seperti imam dalam sholat. Kerjaan imam dalam sholat itu apa? Pertama, susun saf. Maka RT RW pun kerjaannya menyusun saf itu di luar sholat. Biar orang belajar bagaimana cara menyusun saf di luar sholat. Jadi tugas RT itu adalah bagaimana rakyat itu rukun. Caranya bagaimana? Orang itu mesti hidupnya saling menerima satu sama lain. Oleh karena itu telapak kaki itu harus sejajar tumirnya, harus dirapatin telapak kakinya. Itu kan mengajarkan orang di luar sholat itu supaya hidupnya rukun, menerima kehadiran orang. Salah imamnya, bagaimana cara nuturnya? Subhanallah. Nggak boleh ditabok dari belakang imamnya. Nggak boleh main kudeta-kudeta aja, nggak boleh. Di luar sholat berjamaah begitu juga sopan santunnya. Kalau PRT-nya salah, diingatin baik-baik. Seperti kita ngingatin imam dalam sholat baik-baik. Itu kan akhlak semuanya. Nah, ini rajin ke masjid, salah sedikit RT-nya dicarut-carutin. Nah, itu berarti belum belajar dia dari sholatnya. Kenapa kita disuruh berjamaah? Agar kita bisa melihat tetangga kita mana yang sakit, tahu kita mana yang musafir, mana yang datang, mana yang tidak. Nah, itu. Jadi sebenarnya semua ibadah itu mendidik kita agar berakhlak. Jadi orang yang beriman, orang yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdaus. Sesungguhnya bagi mereka itu surga al-firdaus. Surga al-firdaus adalah surga yang tertinggi yang Allah miliki, yang Allah siapkan untuk kita. Nah, jadi masuk surga itu sebenarnya semua orang Islam itu pasti masuk surga. Semua orang Islam pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dan tidak kafir ketika dia mati, itu pasti masuk surga. Cuma masuk surganya di surga yang mana? Ada level-level surga. Kapan? Nah, ini Pak lagi masalah lagi. Kalau dia tidak ada masalah, ya langsung masuk surga. Ada yang tak perlu dihitung-hitung lagi langsung masuk surga. Siapa? Yang mati syahid di dalam Allah. Kecuali tak punya hutang ya. Kalau dia punya hutang tidak juga bisa. Nah, ini bahayanya hutang. Kalau punya hutang mati syahid pun tidak langsung masuk surga. Tapi kalau nggak ada hutang itu bisa langsung masuk surga. Kalau selain itu harus dihisab. Hisab itu apa? Dihitung-hitung dulu. Ini dosanya 3 on, pahalanya cuma setengah on. Nah, berarti lebih banyak dosanya. Nah, dia harus bertanggung jawab dulu. Nah, jadi dia masuk surganya nggak langsung, singgah-singgahnya dulu. Singgahnya kemana? Singgahnya neraka dulu. Sampai selesai itu baru dia masuk surga. Bisa nggak singgah-singgah? Bisa. Nggak singgah-singgahnya bisa. Nah, tapi dengan harus iman dan amal solehnya harus jalan. Tadi imannya kuat kepada Allah, tawakal segala macam, amal solehnya jalan, bantu orang, rajin ke masjid. Insya Allah tidak singgah-singgah itu. Nah, habis itu masalah duit yang paling penting kata Rasulullah, orang yang miskin duluan masuk surga 500 tahun. Bukan bapak harus miskin semua, nah maksudnya masalah duit ini banyak membuat orang agak lama masuk surganya. Ada juga orang miskin masuk neraka duluan. Dia udah miskin, sholat pun tidak, itu duluan dia masuk neraka. Nah, ini sama-sama orang baik, sama-sama normal, yang miskin mungkin duluan masuk surga. Kenapa?
karena yang miskin ini tidak ada duit yang mau dipertanggungjawabkan. Kalau orang kaya ini kan banyak duit mau dipertanggungjawabkan. Yang ini dapat dari mana, belanjanya dari mana dapat. Ada juga orang kaya juga masuk surga. Kenapa? Karena duit-duit dia semua digunakan jalan Allah. Nah, jadi hadis itu perlu dijelaskan, jangan nanti salah paham. Sehingga kita semuanya pengen jadi orang susah semuanya, enggak. Itu maksudnya masalah duit itu. Nah, jadi kalau orang beramal soleh itu duitnya dia nggak begitu serakah dengan duit, nggak di otak dia duit terus. Kalau di otaknya duit terus berarti jauh dari sifat soleh. Duit itu nggak boleh masuk ke hati. Kalau masuk hati berarti cinta kita sama duit. Kalau hilang dia nangis kita. Tak dapat dia bergembira kita berlebihan. Hilang dia sedih kita berlebihan. Nggak boleh masuk ke dalam hati. Dia boleh masuknya itu cuma ke kantong aja boleh. Masukkan ke kantong tapi tidak boleh masuk ke kantong itu. Berarti kalau hilang dia adalah tak dapat dia, sudah dapat dia alhamdulillah. Tapi kalau udah masuk dalam hati, otak kita cuma itu nanti. Duit. Azan orang tak ke masjid, ya diajak beribadah tidak mau. Kenapa? Karena takut nanti terhalang untuk cari duit. Nah, begitu dia. Ini hati-hati ya. Jadi kalau seandainya sudah beriman beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah persiapkan jannatul firdaus, surga al-firdaus. Khalidina fiha, ini enaknya masuk surga. Kalau orang Islam sekali dia masuk surga, kita ini sekali masuk surga, khalidina fiha. Khalidina itu artinya kekal, takkan keluar lagi dari surga ini. Ada batas surga itu nanti pusat sampai berapa tahun tidak ada. Sekali kita masuk ke surga itu tidak akan pernah kita keluar dari surga itu. Tapi sekali masuk neraka masih bisa keluar asalkan dalam hidup kita pernah beriman. Adakah orang masuk neraka tidak bisa keluar lagi? Ada. Siapa? Kafir. Nah, ada juga yang mengatakan orang yang membunuh tapi tak bertobat. Nah, jadi yang paling pasti itu adalah kafir. Kafir tak Islam dia mati selama-lamanya. Orang Islam mungkin masuk neraka tapi akhirnya pasti masuk surga. Sekali masuk surga selama-lamanya masuk surga, tak akan keluar dari surga. La yaqbu anha hiwala. Mereka tidak mau pindah-pindah lagi kalau sudah masuk. Sampai mau pindah lagi ke dalam surga. Nah, jadi itu dia. Kita itu ya, kalau di neraka itu tidak ada siksaan yang lebih ringan daripada neraka. Neraka itu kita jejakkan kaki kita ke lantai neraka itu mendidih isi kepala kita. Itu neraka yang paling ringan ya. Neraka yang paling ringan. Cara Allah menyiksa orang neraka itu begini. Ini kepalanya kan. Ini kakinya. Nanti diikat kepalanya, dimasukkan ke dalam neraka atau dibakar. Habis hancur di badan ini, tulang-tulang ini, enggak dibiarkan Allah tarik. Udah habis tulangnya, terbakar semua. Udah balikkan lagi badan dia, diutuhkan lagi. Supaya dia merasakan sakitnya. Tapi kalau udah ada tulangnya tidak ada rasa sakit lagi. Tentu dia udah habis semua hancur terbakar, tarik lagi. Fullkan lagi, kasih kulit lagi, bersakit. Kasih kulit lagi, masukkan lagi. Habis sambung sudah, tarik lagi. Kasih lagi kulit, kasih daging lagi, masukkan lagi, begitu sampai habis hukumannya. Jadi makannya, minumnya nanah, makannya daging busuk, bila di neraka itu. Mau masuk neraka? Nah, jadi begitu Allah gambarkan neraka. Tapi kalau dalam surga, apapun yang terbayang sama kita, kata Allah Subhanahu Wa Taala, di buah-buahan yang ada di dunia ini ada di surga. Apa saja? Tapi kata ulama, launuhu wahid, bentuknya sama, wa ta'muhu mukhtalif, rasanya beda. Nah, jadi apa yang pernah kita rasa enak di dunia ini semuanya ada dalam surga, kebalikan daripada neraka. Qul law kana al-bahru, seandainya laut itu midadan, habis airnya itu, habis kering, likalimati rabbi, untuk menjelaskan kebesaran Allah. Lanafidal bahru, seandainya tinta laut itu digunakan untuk menuliskan
kebesaran-kebesaran Allah, maka pasti kering laut itu qabla an tafada kalimatu rabbi, sebelum habis. Bagaimana cara kita ini kan mengagungkan Allah. Banyak betul nikmat Allah dalam diri kita. Coba bangun tidur, apa aja yang Allah kasih sampai tidur lagi. Mau kita tulis ini. Jam segini saya dikasih Allah ini, udara, makan, segala macam, semua kita tulis. Kita gunakanlah air yang ada di lautan itu sebagai tinta. Kering air itu belum selesai lagi tulisan kita itu. Kekuasaan Allah itu pun tak akan habis dengan kalau cuma ditulis pakai tinta air yang ada air laut disulap menjadi tinta, takkan habis. Walau ji'na bimislihi madada, meskipun berulang-ulang, tambah lagi satu air laut lagi, tambah satu air laut lagi. Nah, begitulah karunia Allah kepada kita yang begitu banyak. Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya, aku maksudnya Nabi Muhammad, basyarun mislukum, juga manusia seperti kalian. Jadi kalau orang bilang itu kan Nabi Muhammad itu kalau sholat malamnya sampai bengkak-bengkak kakinya, kata orang itu kan Nabi. Nabi juga manusia. Dia juga merasakan sakit kalau lagi ibadah. Dia juga merasakan seperti kita manusia ngantuk. Rasulullah juga mengantuk. Kalau Rasulullah sampai bengkak kakinya, berarti dia juga merasakan sakit. Rasulullah itu sholat sampai bengkak kakinya, bukan sampai ngantuk matanya. Ya, sampai bengkak kakinya, bangun, sholat. Dan Nabi Muhammad itu juga Nabi, manusia biasa seperti kita. Cuman yuha ilayya, cuman ada wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan kepada Rasulullah itu adalah bahwa Allah cuma satu. Itulah kalimat la ilaha illallah untuk mentajdid iman. Jadi mentajdid iman itu dengan rajin-rajin berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang rajin zikir la ilaha illallah, tertanam Allah di hatinya. Tertanam kalimat Allah di hati dia, dunia ini tidak bisa masuk ke hati dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi penuh hatinya itu dengan kalimat Allah. Jadi cinta-cinta dunia itu tidak bisa masuk dia. Ada tawaran-tawaran menggiurkan, masalah-masalah duit itu nggak begitu tertarik ya. Banyak ada proyek besar ini ya, ada begitu. Kalau udah Allah penuh di hati dia, ya yang kayak gitu itu nggak pusing dia Ustaz. Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Ini nikmat puncak yang paling nikmat, berjumpa dengan Allah. Jadi semua kita bisa jumpa dengan Allah, bisa, tapi ada syaratnya. Masuk surga syaratnya. Kalau masuk neraka gimana mau jumpa dengan Allah? Orang yang masuk surga itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang masuk surga akan berjumpa dengan Allah. Dan nikmat yang paling puncak, pertama kita satu tempat dengan Nabi Muhammad di surga. Yang paling puncak di atas itu lagi adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia orang tak sanggup berjumpa dengan Allah. Sedangkan Nabi Musa aja pengen melihat Allah pingsan langsung. Nah, jadi tak bisa kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu lebih besar daripada dunia. Tak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada saat yang nanti Allah akan tunjukkan wujudnya kepada kita. Innallaha jamil. Apa jamil itu? Cantik, indah, bagus, dan semua kesempurnaan milik Allah. Maka ketika melihatnya itu nikmat yang paling nikmat. Bisakah kita lihat? Bisa. Bagaimana caranya? Faliya'mal amalan salihah. Berbuat baik aja lah. Di dunia ini buat aja baik dulu. Kan pengen jumpa sama Allah, buat baik banyak-banyak. Rajin ke masjid, rajin bantu orang, rajin berdoa, rajin berzikir. Wala yusyrik, tapi jangan syirik. Bagaimana syiriknya itu? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tapi jangan ketika beribadah itu ada kesyirikan. Nah, ini sebenarnya kajian kita. Apa maksud syirik dalam ibadah? Kata Rasulullah, yang kukhawatirkan bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Sahabat bertanya, syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Syirik kecil itu orang beribadah karena orang lagi, bukan karena Allah. Itu disebut dengan riya.
ingin beribadah menunjukkan ibadahnya kepada orang. Orang yang beribadah karena ria, nanti di akhirat Allah akan mau ngasih pahala. Kata Allah, kamu mau pahala? Cari orang kepada siapa kamu dulu karena dia kamu berbuat. Minta pahala sama dia. Bisa enggak? Enggak mungkin bisa. Allah bukan berarti memberikan kesempatan orang kasih pahala kepada orang lain. Nah itu maksudnya. Enggak akan dapat pahala. Nangis-nangis berdarah kita di sini beribadah, tapi karena orang. Nah, jadi kalau anak-anak enggak apa-apa. Anak-anak ini ada sebagian, kecuali anak di sini lah ya. Ini udah hebat anak di sini. Anak-anak tempat lain itu dia ke masjid itu karena bapaknya marah-marah. Jadi enggak ikhlas dia ke masjid. Ya enggak apa-apa, kelasnya masih kelas anak-anak. Tapi kalau bapak-bapak tentu kayak gini enggak ada gunanya. Bapak tak pernah ke masjid, Pak. Hari ini ke masjid datang mertua di kampung sedang Pak. Berarti kan ada selain Allah Subhanahu wa taala ada ke masjid. Bapak ini dulu jarang ke masjid, tapi sejak nyalek ke masjid terus. Berarti kan ada yang masalah di situ. Nah, jadi kata Allah, orang seperti ini syirik. Tapi kategori syiriknya tidak keluar dari Islam. Syirik di sini maksudnya adalah dia mensekutukan Allah dalam ibadah, pahalanya nol. Maka kata Rasulullah, ada orang pahalanya menggunung, tapi seperti gunung debu. Gunung debu itu kan palsu. Jadi dia bawa pahala, dia melakukan pahala banyak. Tahajud, dia baca Quran, dia menggunung pahalanya. Tapi ditiup sama angin habis dia. Dihembus berterbangan semuanya. Siapa itu? Itulah orang-orang yang tidak ikhlas dalam ibadah. Dia beribadah karena ada hal lain. Ada anak gadis di belakang bertengok sama dia, rajin dari masjid. Kalau mau sama anak gadis, datang bapaknya. Nah, tapi gak apa-apa lah ya. Tahap belajar boleh, tahap belajar, tak ikhlas pun gak apa-apa. Aku pusat belum ikhlas betul ke masjid yang pusat, karena kawan-kawannya ngejek terus, makanya ke masjid juga lawak. Gak apa-apa tahap belajar, tapi jangan berada di posisi itu terus. Jangan berada di posisi itu terus. Posisi paling puncak dalam ibadah gimana? Posisi yang paling rendah dalam ibadah itu ibadah karena orang. Itu tidak ada nilainya, nol. Ada orang ibadah pengen masuk surga. Itu sebenarnya belum puncak ikhlasnya lagi. Bapak kenapa Pak? Rajin betul ibadah. Saya pengen masuk surga itu Ustaz. Dan saya takut masuk neraka. Boleh gak kayak gitu? Boleh aja. Memang Rasulullah kan Allah janjiin. Dan itu kita mengharap itu boleh. Tapi belum sampai kepada puncaknya lagi. Masih ada iming-iming yang melatar belakangi semangat ibadah kita. Puncaknya mana? Ya Allah, tak ada pun pahala ibadah ini tetap dikerjakan ya Allah. Karena aku beribadah karena-Mu, bukan karena yang lain-lain. Aku beribadah ya Allah, zikir aku, ikut aku tahajud nih ya Allah, bukan karena masuk surga aja. Tak pun ada pahalanya, asalkan Engkau suruh ya Allah, aku kerjakan. Jadi dia beribadah itu bukan karena mau dibayar. Nah, kalau dia mau bayar itu contohnya apa? Dia semangat ibadah itu yang penting kalau begini nanti pahalanya segini, kalau ini nanti pahalanya itu boleh. Tapi itu masih transaksional ibadahnya. Puncak ibadah itu pengen sayang Allah, pengen Allah ridha. Jadi ikhlas dalam hati. Ya, belajar ikhlas supaya kita jangan ria. Ria itu gimana bentuknya nanti? Ria itu nanti model orangnya ya pulang dari masjid tahajud ini masih pakai peci, ya masih pakai sarung, masih pakai mukena. Lalu nengok orang yang tak pakai mukena, aku lebih cocok untuk surga dari dia tuh. Nah, ini berarti ada masalah. Begitu keluar dari masjid merasa diri lebih baik dibandingkan orang lain, berarti ada masalah dalam ibadah kita. Nah, orang yang ikhlas itu dia tak mungkin ria, tak akan dipandangnya rendah orang lain karena ibadah dia. Makin rajin ibadah, makin rendah orang di mata kita, berarti kita lebih rendah daripada orang itu. Tapi makin rajin ibadah, makin membesarkan orang lain, insya Allah Allah akan tinggikan derajat kita. Tak perlu kita meninggi-ninggikannya, akan Allah tinggikan sendiri. Ibu yang rajin berwudu, dari pancaran cahaya wudu itu akan memancar di wajah ibu. Suami ibu sedang sama ibu, karena ada pancaran cahaya di wajah itu. Nah, jadi ibadah itu tidak perlu kita cari pun akan ada ketinggian derajat yang Allah berikan. Al-Fatihah.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima salat kami ya Allah, terima puasa kami ya Allah, terima bacaan Quran kami ya Allah, terima zikir kami ya Allah, terima semua ibadah kami ya Allah, terima semua doa-doa kami dan kabulkan ya Allah. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa mengabulkan keinginan kami kecuali Engkau ya Allah. Sayangi kami ya Allah, tak akan ada yang bisa menyayangi kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, banyak dosa kami ya Allah. Pikiran kami kadang kotor, mata kami kadang melihat aurat, telinga kami mendengar hasutan, mulut kami menggibah, hati kami membenci ya Allah, tangan kami memegang yang haram, kaki kami melangkah ke tempat maksiat ya Allah. Semua itu tidak layak untuk kami ya Allah. Allah Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur ya Allah karena rahmat-Mu lebih luas daripada marah-Mu ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas daripada dosa kami ya Allah. Sebesar apapun dosa kami tahu ya Allah. Kasih sayang-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami, jika Engkau tak mengampunkannya, maka tak selamat kami di akhirat kelak ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Jika tak Engkau mengampunkan dosa kami di dunia ya Allah, di dunia ini hidup kami sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak kami, ampunkan dosa ayah kami, ampunkan dosa kakek kami, nenek kami ya Allah. Ampunkan dosa adik kami, kakak kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa murid-murid kami, ampunkan dosa kawan-kawan kami yang sayang dengan kami ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang pernah menzalimi kami ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang yang memfitnah kami ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang yang tak mengerti lalu menggibahi kami dari jauh ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang sayang kepada siapa saja ya Allah. Bahkan kepada makhluk binatang sekalipun, berikan rasa kasih sayang kepada diri kami ya Allah. Allah Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami yang hadir ini ya Allah tak sanggup masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Dan kami juga belum tentu layak masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Maka gerakkan hati kami ya Allah istiqamah untuk beribadah, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah berada di jalan-Mu ya Allah. Jadikan masjid ini tempat yang paling kami sukai ya Allah. Jauhkan hati kami dari suka hiburan-hiburan yang berbau maksiat ya Allah. Jauhkan hati kami kepada uang ya Allah. Jangan jadikan uang itu menjadi hal yang kami cintai ya Allah. Begitu kami cinta dengan uang, maka kurang cinta kami padamu ya Allah. Begitu cinta kami dengan dunia, pasti ibadah kami akan berkurang ya Allah. Kasih kami rezeki yang banyak ya Allah, tapi gerakkan juga hati kami untuk menghabiskannya di jalan-Mu ya Allah. Kasih kami uang sebanyak-banyaknya ya Allah, tapi jangan Kau biarkan kami serakah ya Allah. Jangan Kau biarkan duit yang ada di kantong kami belikan untuk kemaksiatan ya Allah. Kami belanjakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kasih kami uang sebanyak-banyaknya ya Allah, dan gerakkan tangan kami untuk memasukkannya ke dalam kotak infak ya Allah. Gerakkan tangan kami untuk memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan ya Allah. Anak-anak yang hadir malam ini ya Allah, jadikan mereka imam-imam di masjid ini di masa akan datang ya Allah. Anak-anak yang hadir pada malam ini ya Allah, mereka yang akan menyolatkan jenazah orang tua kami ya Allah. Anak-anak yang hadir pada malam ini ya Allah, jangan bolak-balikkan lagi hati mereka ya Allah. Biarkan mereka kokoh untuk selalu bermain di masjid ini ya Allah. Salat berjamaah, mengaji, menghafal Al-Quran, sehingga mereka lah nanti yang akan memimpin negeri ini di masa akan datang ya Allah. Mereka lah nanti yang akan membimbing orang-orang untuk berada di jalan-Mu ya Allah. Allah Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan Kau biarkan kami berdosa ya Allah, melainkan ampunkan dosa kami. Tak bisa kami menghindari dosa ya Allah. Kadang buka mata, buka handphone, di situ ada maksiatan, ada aurat yang terbuka. Pergi pasar belanja, ada lagi cabutan-cabutan yang kami dengar.
Kami kadang ya Allah berkumpul sama teman-teman kami ya Allah, kami suka membicarakan aib orang lain ya Allah. Kadang dosa itu tak bisa kami hindari ya Allah. Tapi kami minta sebesar apapun dosa kami maafkan ya Allah. Semua yang dalam kesulitan yang hadir hari ini ya Allah, berikan kemudahan hidup untuk mereka. Yang sakit sehingga tak sampai ke masjid ini, berikan kesembuhan ya Allah. Yang sedang dalam berurusan, mudahkan urusan kami ya Allah. Semua hajat yang ada di hati semua yang hadir ini ya Allah kabulkan ya Allah. Ada yang ingin cari kerjaan, ada yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, ada yang ingin kesembuhan. Semua keinginan di hati orang yang hadir ini kabulkan ya Allah. Engkau lebih tahu apa yang kami inginkan ya Allah daripada kami sendiri ya Allah. Dan berikan yang terbaik ya Allah, karena yang baik bagi kami belum tentu itu yang terbaik yang sesungguhnya ya Allah. Yang tahu apa yang baik untuk kami adalah Engkau ya Allah, bukan kami sendiri. Mulut kami tak sanggup untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang kami butuhkan dalam hidup ini ya Allah. Kami serahkan diri kami kepadamu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada anugerah yang paling besar kecuali anugerah Engkau berikan kesempatan kami untuk beribadah. Maka di sisa-sisa, di sepanjang hidup kami, ringankan langkah kami ke rumah ibadah ini. Dan di saat kami berada di masjid, berikan rasa bahagia di hati kami ya Allah. Berikan ketenangan hidup ya Allah. Allah Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di dunia ini, biarkan kami ya Allah bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Dan nanti di akhirat kumpulkan lagi kami ya Allah bersama orang-orang yang kami cintai pula, tetapi di dalam surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Bersama anak-anak kami, bersama istri kami, bersama suami kami, bersama orang-orang tua kami, bersama orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Tetapi yang lebih indah dari itu ya Allah, jadikan kami kesempatan bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Karena Rasulullah SAW berada pada surga yang tertinggi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu